Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nadia Cahya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah, yang berarti beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian ayahnya Nabi Ayub alaihissalam. Masa kecil Nabi Zulkifli alaihissalam sebenarnya ia bernama Basyardan, yang berarti orang sabar. Sejak kecil Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah berbohong dengan semua janji yang telah ia ucapkan. Beliau selalu menepati apa yang telah ia janjikan, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya sangat senang dengannya. Di saat beliau mendapatkan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ia sedikit pun mengeluh. Nabi Zulkifli alaihissalam malah lebih mendekatkan dirinya dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam telah diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Nabi Zulkifli tinggal di wilayah negeri dengan pimpinan Nabi Ilyasa, yang merupakan seorang raja yang arif serta bijaksana. Di saat itu sang raja Nabi Ilyasa alaihissalam semakin tua karena umur. Ia tidak dikaruniai anak selama itu. Hingga di suatu hari raja mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh rakyat negerinya. Sayembara raja itu berisi untuk rakyatnya memimpin negerinya dengan syarat bagi orang yang sabar yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Zulkifli alaihissalam menyanggupi sayembara itu. Mereka yang hadir di sana tidak yakin akan kemampuan atas persyaratan yang disampaikan raja, karena Nabi Zulkifli alaihissalam pada saat itu yang masih sangat muda usianya. Raja yang awalnya ragu dan tidak menerima Nabi Zulkifli yang mencalonkan diri menjadi raja karena faktor usianya yang masih muda. Namun, Raja Ilyasa mempunyai pikiran bahwa anak muda itu kelak bisa untuk memerintah rakyatnya dengan penuh kebajikan. Dan pada akhirnya, dan sekian banyak hadirin yang ada, hanya dia sendiri yang sanggup untuk menjalankan persyaratan yang Raja Ilyasa berikan. Akhirnya, Raja Ilyasa setuju untuk menjadikan Nabi Zulkifli menjadi seorang raja. Karena kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli alaihissalam inilah yang membuatnya menjadi seorang raja. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai nabi dan rasul setelah beberapa hari menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa. Ia memenuhi segala janjinya sebagai raja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya ujian melalui setan yang berkeinginan untuk menggoyahkan iman dan ketakwaan Nabi Zulkifli. Di suatu malam hari, di saat Nabi Zulkifli alaihissalam mau tidur, iblis menjelma menjadi seorang musafir laki-laki tua yang menghampirinya. Iblis mencoba menggoda kesabaran dan keimanan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai tamunya di tengah malam. Hingga pada akhirnya Nabi Zulkifli mengetahui bahwa iblis itu mencoba untuk membuatnya marah. Namun setan gagal membuat Nabi Zulkifli marah karena keberhasilannya menahan amarah. Nabi Zulkifli alaihissalam beranggapan siapapun tamunya, tamu tersebut membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari Nabi Zulkifli mendapat cobaan dengan adanya kelompok orang yang mendurhaka kepada Allah, membuat pemberontakan dan kerusakan di negerinya. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan kepada tentara dan rakyatnya untuk memerangi mereka untuk berangkat menuju medan perang. Tetapi rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam takut mati apabila berperang. Mereka bersedia untuk maju berperang apabila Nabi Zulkifli alaihissalam menjamin hidupnya. Mendengar apa yang disampaikan rakyatnya itu, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka saat berperang. Pada akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam wafat pada umurnya yang ke-95 tahun di Damaskus, negeri Syria. Sekian kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang bisa saya ceritakan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.